Sebelum kita memulai ibadah, kita masuk ke saat teduh. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kita sehingga kita umat-Nya dapat beribadah hari ini, yaitu minggu ke-15 setelah Trinitatis. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang hadir di gereja ini juga keluarga-keluarga yang beribadah di rumah melalui live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Kami Majelis HKBP Kernolong mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita beribadah dalam minggu ke-15 setelah Trinitatis, yaitu ketritunggalan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Topik minggu kita adalah berhikmat dalam Yesus. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Marilah kita memuliakan Allah dengan memuji Tuhan dari NKB nomor 3, ayat 1 dan ayat 3, terpujilah Allah, dan pada ayat yang ketiga jemaat kami undang bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus,
yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan berilah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira, mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ke-15 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam Yakobus pasal 3 ayat 17 dan ayat 18. Beginilah hukum Tuhan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan Nas Epistel pada minggu ke-15 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 29 sampai 33. Marilah kita membacanya secara responsoria. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dengarkan Warta Jemaat HKBP Kernolong, Minggu ke-15 setelah Trinitatis, 12 September 2021. Tata ibadah dan Warta Jemaat ini dapat dibaca secara lengkap melalui WA Group Week dan seksi serta QR Code yang ada di hadapan kita masing-masing. Untuk itu, pembacaannya adalah pada hal-hal yang utama saja. Ibadah Minggu di masa PPKM level 3. Hari ini, Minggu 12 September 2021, adalah Minggu ke-15 setelah Trinitatis, dengan topik Minggu, Marhabisuhon di Bagasan Yesus, atau berhikmat dalam Yesus. Sehubungan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, maka ibadah Minggu hari ini dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu ibadah Minggu pada pukul 7 WIB dilaksanakan secara tatap muka dan disiarkan secara live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Ibadah Minggu pagi pukul 9.30 WIB. Pada ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan sidi dan perjamuan kudus bagi para peserta peneguhan sidi dan orang tuanya, serta bagi warga jemaat yang rindu menerimanya. Ibadah ini dilaksanakan secara tatap muka dan disiarkan secara live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Ibadah Minggu sore pukul 17 WIB dilaksanakan secara tatap muka tanpa live streaming. Peserta ibadah Minggu tatap muka diwajibkan mengikuti ketentuan berikut: membawa dan menunjukkan sertifikat vaksin, menaati protokol kesehatan ketat. Peserta ibadah dibatasi hingga maksimum 150 orang per ibadah. Ibadah Minggu untuk minggu depan, 19 September 2021. Diberitahukan bahwa ibadah Minggu untuk minggu depan, tanggal 19 September 2021, kembali hanya 2 kali, yaitu pukul 9.30 dan pukul 17 WIB, sembari menunggu perkembangan lebih lanjut. Demikian diberitahukan untuk dapat dimaklumi. Peneguhan sidi reguler dan khusus. Pada ibadah Minggu siang pukul 9.30 WIB hari ini, gereja kita akan melayangkan ibadah peneguhan sidi reguler dan khusus untuk 27 orang pelajar sidi kelas reguler, 14 orang remaja putra, dan 13 orang remaja putri. 1 orang pelajar sidi kelas khusus atau intensif, yaitu Irawati Sihaloho. Nama-nama yang mengikuti peneguhan sidi dapat kita baca. Pembukaan kelas belajar sidi tahun 2021 sampai 2022. Gereja kita kembali membuka kelas belajar sidi reguler untuk tahun 2021 sampai 2022.
Belajar Sidi akan dimulai awal bulan Oktober 2021. Bagi warga jemaat yang hendak mengikutinya, dipersilakan mendaftar di konsistori dengan membawa surat pengantar dari Sintuawik masing-masing. Ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu hari ini telah dilaksanakan pada pukul 7.30 WIB, masih secara virtual. Diharapkan agar para orang tua selalu mengarahkan anak-anaknya bergabung di ibadah tersebut. Persembahan ibadah. Pengumpulan persembahan ibadah hari ini kita lakukan setelah khotbah. Warga jemaat yang beribadah di rumah dapat menyerahkan persembahannya melalui transfer bank ke rekening Bank HKBP Kernolong. Partangyangan Week. Gereja kita akan melaksanakan Partangyangan Week gabungan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 pukul 19 WIB. Topik Hidup dalam Didikan Tuhan. Ngolu di Bagasan Panogu Noguon Nidebata. Cara pelaksanaan virtual. Partangyangan ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut: Matius week 1, 2, 7 dan 10. Markus week 3, 4, 5 dan 11. Lukas terdiri dari week 6, 8 dan 9. Majelis jemaat mengharapkan agar segenap warga jemaat mengikutinya. Undangan mengikuti tender renovasi. Majelis jemaat mengundang segenap warga jemaat yang berminat mengikuti tender renovasi ruangan gereja, yaitu bagian hulu dari ruangan serbaguna. Bagian tersebut selama ini ditempati koster gereja dan direncanakan direnovasi sehingga semakin memadai atau layak sebagai tempat tinggal bibelfro dan koster gereja. Bagi yang berminat dapat menghubungi Majelis Perbendaharaan untuk melihat gambar secara renovasi dan menyampaikan penawaran pada setiap hari kerja. Webinar seksi sending. Sehubungan dengan program seksi sending gereja kita, maka akan dilaksanakan webinar pada hari Jumat 17 September 2021 pukul 19 WIB. Bersyukur dalam pemeliharaan Allah di tengah pandemi COVID-19. Cara pelaksanaan virtual. Pembicara Amang Pendeta Dr. Sukanto Limbong. Link Zoom akan dikirimkan oleh Ketua Dewan Marturia. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Selasa 7 September 2021 pukul 6.15 WIB di Rumah Sakit Citra Harapan Bekasi, yaitu Amang Hasurungan Mangapul Naibaho, suami dari Inang Enna Hasian Boru Simatupang, warga jemaat week 6. Tutup umur 70 tahun 6 bulan 16 hari. Disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit UKI Cawang, Jakarta Timur, dan telah dikebumikan pada hari Rabu 8 September 2021 di TPU Susukan, Ciracas. Liturgi penguburan dilayankan oleh Amang Pendeta Sahat Parulian Nababan STH, Amang Sintua Pancabina Richard Situngkir, dan Inang Sintua Melkida Marbun Boru Panggabean. Kiranya keluarga yang ditinggalkan beroleh penghiburan dan kesehatan dari Tuhan Yesus Kristus. Warta Pesta Huria, Pesta Gotilon, dan ulang tahun ke-102 HKBP Kernolong. Bagi warga jemaat yang hendak menyampaikan kontribusi melalui transfer bank ke rekening HKBP Kernolong di Bank BNI Cabang Keramat, dipersilakan dengan menggunakan akhiran 102 pada nominalnya. Misalnya 100, 102.000, 200.000, 102, dan seterusnya, sehingga memudahkan bendahara jemaat untuk mengidentifikasi transaksi tersebut. Gerakan Rp1.000 per hari untuk menopang dana pensiun. Marilah kita dengan sukacita tetap berkontribusi dalam gerakan Rp1.000 per hari untuk menopang dana pensiun HKBP dengan mengisi kotak persembahan yang ada di pintu gereja atau melakukan transfer ke rekening Bank HKBP Kernolong. Bunga altar. Bunga altar hari ini dari keluarga Inang Sintua Tati Rida Harsibuan Boru Samosir dan para orang tua peserta peneguhan Sidi sebagai ucapan syukur. Tuhan memberkati.
Ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun diambil dari Mazmur 23 ayat 1b dan 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Warga jemaat yang sakit, marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit. Inang Dewi Susanti Baru Aritonang, istri Amang Bernard Manik MTH, Praises HKBP Distrik 8 Jakarta Raya, dari Wik 3, dirawat di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Nomor 2 sampai 25 kita bawa dalam doa untuk kesembuhannya. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 238 ayat 1 dan ayat 6. Iutonau Sudehamu. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagimu, Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, yang memberikan kami kehidupan yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru pada saat ini. Kami mau memuji Engkau Tuhan, selagi kami hidup, selagi kami ada. Di hari yang Engkau kuduskan ini, Engkau satukan kami di dalam persekutuan kebaktian minggu pagi ini. Kami mau menyambut firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan Engkau curahkan bagi kami, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan, dan berikan kami hikmat serta pengetahuan, agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan, dan mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Engkau Tuhan Allah, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu.
Di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terimalah doa kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita sambut firman Tuhan khotbah pada minggu hari ini, minggu yang ke-15 setelah Trinitatis. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-38. Injil Markus 8 ayat 31 sampai ayat 38. Marilah kita membacanya secara responsoria. Begini firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu pada hari ini adalah berhikmat dalam Yesus. Saudara yang kekasih, setiap orang, mungkin termasuk pribadi kita masing-masing, ingin menjadi orang yang berhikmat. Banyak orang merasa dirinya sudah berhikmat, sehingga dengan begitu percaya diri, dengan berani menilai, mengkritik, menasehati, maupun mengajari orang lain. Tidak hanya pemimpin gereja atau pemuka agama, tetapi semua orang, para umat tanpa terkecuali, ingin menjadi orang yang berhikmat. Walau sesungguhnya orang yang disebut ingin berhikmat belum tentu berhikmat dalam sudut pandang Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita lihat dalam khotbah pada saat ini tentang hikmat, Simon Petrus dalam khotbah ini, ketika Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya termasuk Simon Petrus tentang kematiannya, tentang penderitaan yang akan dia lalui dengan jujur, dengan terus terang,
Lalu Simon Petrus menarik dan menegur Yesus. Ini adalah menunjukkan dirinya seolah-olah orang yang berhikmat, sehingga dengan berani menegur Yesus. Tetapi ternyata dari sisi pandang Tuhan Yesus, Simon Petrus bukanlah orang yang berhikmat, tetapi dia dikuasai oleh iblis. Petrus seolah memperlihatkan perhatiannya, keprihatinannya, kasihnya kepada Yesus, seolah-olah ingin melindungi Yesus dari penderitaannya, tetapi tanpa dia sadari, tegurannya itu adalah pekerjaan si iblis. Cara iblis untuk menggagalkan rencana Allah, Yesus yang harus mengalami penderitaan untuk mewujudkan misi Allah, rencana Allah adalah keselamatan bagi umat manusia. Misi Allah, tujuan Allah adalah untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan manusia. Ketika Yesus mengatakan itu dengan jujur kepada murid-muridnya termasuk Simon Petrus, lalu Simon Petrus menegur Tuhan Yesus. Tidak akan terjadi seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Ini menunjukkan bahwa Petrus telah dikuasai oleh iblis untuk menggagalkan rencana Allah terhadap Tuhan Yesus. Teguran Simon Petrus kepada Tuhan Yesus membuat Yesus marah. Lalu menghardik Petrus, katanya, "Enyahlah iblis." Menyebut Petrus adalah iblis karena apa? Petrus sudah dikuasai oleh rencana iblis, mau menggagalkan tujuan atau misi Allah di dalam Tuhan Yesus. "Enyahlah engkau iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus di sini tidak benci kepada Simon Petrus, tetapi Yesus mau menuntun, mau mengarahkan supaya Simon Petrus tidak mengandalkan hikmat yang dari dunia, hikmat yang lahir dari si iblis. Tetapi kiranya Simon Petrus mengandalkan hikmat yang dari Allah. Yesus tidak benci kepada Simon Petrus, tapi mau menuntun Simon Petrus untuk mengandalkan hikmat yang daripada Allah. Petrus tidak ingin Yesus menderita. Yesus tidak ingin Petrus yang mengandalkan hikmat dari dunia ini mengatakan kepada Yesus, tidak akan terjadi penderitaan, tidak akan mengalami penyiksaan daripada tua-tua atau imam-imam itu. Sikap Petrus ini tidak baik. Di saat Yesus memikirkan penderitaannya yang akan dia lalui demi menyelamatkan manusia, sedangkan Petrus malah memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Apa maksudnya perkataan ini? Yesus memikirkan penderitaannya untuk menyelamatkan manusia, sedangkan Petrus memikirkan apa
apa yang dipikirkan manusia. Yang mau dikatakan Petrus adalah, mana mungkin seorang Mesias akan menderita, akan tersiksa. Atau mungkin juga Petrus yang dikenal sebagai murid Tuhan Yesus yang semangat tetapi tidak hati-hati dalam bertindak. Petrus takut untuk menderita. Inilah kemanusiaan hikmat yang dari dunia yang telah menguasai Petrus. Mesias tidak mungkin menderita. Saya juga sebagai murid pengikut Tuhan Yesus tidak mau turut untuk menderita. Secara logika akal manusia, tentu ia akan menghindar dan menjauhi dirinya daripada penderitaan yang akan Tuhan Yesus alami. Secara akal manusia, mana mungkin mau menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus itu adalah Mesias yang tidak mungkin mengalami penderitaan. Petrus di sini jatuh kepada sikap atau perilaku egois. Hanya mementingkan dirinya sendiri. Selama ia mengikuti Tuhan Yesus, ia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Tetapi pada saat Tuhan Yesus mengatakan penderitaan yang akan Tuhan alami, dia memikirkan dirinya sendiri dan tidak turut dalam penderitaan itu. Artinya, mengikut Yesus hanya enaknya saja, tidak mau turut menderita sebagaimana Yesus yang menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam dinamika kehidupan kita, yang pasti selagi kita hidup, kita akan menghadapi bermacam-macam tantangan dalam hidup ini. Kesusahan, kesedihan, masalah, penderitaan, persoalan hidup yang silih berganti datang menghampiri hidup kita. Tetapi begitu banyak orang yang menolak penderitaan itu, kesusahan itu terjadi pada dirinya sendiri. Banyak orang juga tidak mau turut dalam menghadapi penderitaan. Banyak orang tidak mau turut bersama di dalam penderitaan Tuhan Yesus. Banyak orang hanya mau menikmati berkat yang melimpah dari Yesus, tetapi Yesus yang menderita adalah bukan soal yang penting dalam kehidupannya. Ini juga menunjukkan bahwa sifat manusia yang seperti ini adalah dikuasai oleh hikmat dari dunia. Dia hanya menginginkan kesenangan duniawi, tetapi kesenangan yang kekal, kebahagiaan yang kekal, dia menolak. Karena apa? Karena dia tidak mau turut di dalam penderitaan Tuhan Yesus. Mengikut Yesus harus turut dalam penderitaannya. Ini bukan berarti mengaburkan pemahaman kita, lebih baik tidak mengikut Yesus. Namun yang mau dikatakan adalah setiap orang yang mengikut Yesus turut dalam penderitaannya,
maka penderitaan itu adalah sebagai jembatan menghantarkan kita kepada kebahagiaan yang sejati, sukacita yang sejati. Melalui penderitaan yang dialami Tuhan Yesus sebagai bukti keselamatan bagi seluruh manusia. Keselamatan yang diperoleh manusia itulah sukacita yang kekal. Demikian kehidupan kita ketika kita berani menghadapi penderitaan bersama Tuhan Yesus, maka kebahagiaan yang kekal, keselamatan yang kekal akan kita peroleh. Menderita bersama Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus di dalam menghadapi persoalan, penderitaan, masalah kehidupan kita, kesusahan, kesedihan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika muatan pikiran manusia hanya memikirkan hal-hal yang bisa dinikmati secara duniawi, secara kedagingan, hal-hal yang menyenangkan badani saja, tetapi tidak turut dalam penderitaan sebagaimana mengikut Yesus ialah turut menderita, menyangkal diri dan memikul salib, maka ia pun digolongkan atau dikategorikan sebagai orang yang dikuasai oleh iblis. Orang yang mengandalkan hikmat dunia, hikmat manusia, bukan hikmat dari Allah. Hikmat manusia selalu menggagalkan rencana Allah, rencana yang indah, rencana yang mendatangkan keselamatan dan sukacita. Ketika kita menghadapi persoalan hidup kita, ada hal yang hilang dari manusia saat menghadapi penderitaan hidup. Apa yang disebut yang hilang di sini adalah ketahanan dan kesabaran dalam menghadapi penderitaan. Ketika menghadapi penderitaan, ada yang hilang daripada manusia itu yang disebut ketahanan, tahan uji, dan kesabaran. Dia tidak mampu bertahan dalam menghadapi penderitaan, dia tidak sabar menantikan, mengharapkan pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam persoalan hidup. Ini juga disebut dengan manusia yang ingin instan. Tidak mau menderita, kalaupun ada persoalan, sebaiknya persoalan itu selesai tanpa mengandalkan Tuhan atau mencari alternatif yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya mau mengulang kembali firman Tuhan pada saat ini ketika mengatakan mengikut Yesus harus menderita. Ini tidak mau mengaburkan pemahaman kita supaya tidak mengikut Tuhan Yesus. Supaya tidak ada perkataan atau pernyataan mengatakan untuk apa mengikut Yesus jika harus menderita. Kebutuhan, kesenangan, kenikmatan hidup, jika ini yang terutama mengandalkan hikmat manusiawi, maka kebutuhan ini, kesenangan ini, kenikmatan ini tentu akan bersifat sementara, tidak akan lama. Tetapi yang diharapkan oleh orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, yang mengandalkan, yang memohonkan hikmat daripada Tuhan, mengandalkan hikmat yang dari Yesus, dia mampu bertahan menghadapi segala persoalan dalam hidupnya.
sehingga membawa dia kepada kebutuhan, kepenuhan, sukacita yang kekal. Bukankah di sini dikatakan pada ayat 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Untuk apa kita mencari, memperoleh seluruh dunia ini, kesenangan dunia ini, kenikmatan dunia ini, tetapi iman kita kepada Tuhan Yesus tidak ada? Untuk apa kita mencari kesenangan dunia, tetapi Tuhan Yesus tidak hadir dalam kehidupan kita? Apa gunanya? Tetapi ia kehilangan nyawanya. Berarti yang terutama adalah hadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan bermakna. Hadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dalam situasi suka maupun duka, maka kita mampu menjalani kehidupan kita baik dalam penderitaan maupun sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, menjalani hidup ini jangan gagal paham sebagai pengikut Kristus. Sebagai orang Kristen, kita tidak dijanjikan hanya menikmati kejayaan, kemakmuran, kebahagiaan, atau yang sama dengan itu, yang hanya untuk memenuhi kesenangan duniawi saja. Kita tidak dijanjikan Tuhan hanya untuk itu, tetapi Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa ada kemakmuran, kebahagiaan yang kekal. Untuk memperoleh itu, untuk sampai ke sana, maka setiap orang harus turut menderita. Jika kita hanya menikmati yang enaknya saja, maka hidup kita hanya di dunia ini saja. Kebahagiaan yang kita capai hanya kebahagiaan yang ada di dunia ini saja. Tuhan Yesus janjikan bahwa kita akan dibawa, kita akan dihantarkan kepada pemenuhan sukacita yang abadi jika engkau mampu tahan uji, bersabar menghadapi segala penderitaan, jika engkau turut menderita di dalam Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus bukan asal-asalan, bukan ikut-ikutan. Mengikut Tuhan Yesus tidak sekedar rajin berdoa, rajin pergi beribadah, tidak sekedar melakukan perbuatan baik. Mengikut Yesus tentu ada syaratnya juga. Kita lihat di sini, mengikut Yesus adalah suatu keputusan pribadi. Mengikut Yesus adalah keputusan iman kita masing-masing. Mengikut Tuhan Yesus adalah suatu keputusan untuk menyangkal diri. Mengikut Tuhan Yesus harus turut memikul salib. Lalu yang ketiga dikatakan, ikutlah aku. Keputusan menyangkal diri dan memikul salib, lalu mengikuti perintah panggilan Tuhan, ikutlah aku. Apa yang dimaksud dengan menyangkal diri? Yang menyangkal diri disebutkan di sini harus mampu, harus berani mengesampingkan identitas dunia demi mengutamakan kehendak Allah. Tidak seturut dengan keinginan daging, tidak seturut dengan keinginan dunia, tidak seturut dengan
sikap perilaku yang egois yang mementingkan diri sendiri, tetapi mengutamakan kehendak Allah. Harus meninggalkan semua sifat-sifat kedagingan manusia. Tinggi hati, sombong, mementingkan diri sendiri, keangkuhan. Orang yang menyangkal diri harus mau bersikap rendah hati, mengenal dirinya sendiri di hadapan Tuhan, bahwa kita tidak ada apa-apanya. Inilah yang disebut dengan menyangkal diri. Kemudian mengikut Yesus harus turut memikul salib. Yang disebut dengan memikul salib adalah bagaimanapun perjalanan kehidupan kita, sekalipun melewati penderitaan, walau itu tidak mudah, tapi kita harus berjalan dalam koridor Tuhan. Kita harus berjalan di dalam jalan Tuhan. Jika kita mengikuti jalan yang dikehendaki Tuhan dalam menghadapi penderitaan persoalan hidup, maka Tuhan juga yang akan memampukan kita melewati penderitaan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam topik minggu ini dikatakan berhikmat dalam Yesus. Berhikmat artinya menentukan apa yang terbaik bagi kita yang seturut dengan kehendak Tuhan. Menentukan apa yang terbaik bagi kita yang seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, jika kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah saya sudah berhikmat? Apakah Bapak Ibu saudara-saudari sudah berhikmat? Bagaimana cara mengenali diri? Apakah kita sudah berhikmat? Hikmat dapat diartikan pengetahuan yang dianugerahkan Allah kepada orang yang memintanya dengan iman kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan itu kepada kita, sehingga di dalam perilaku, di dalam wujud nyatanya, kita akan melakukan yang disebut dengan kebijaksanaan. Ketika kita memperoleh hikmat dari Tuhan, maka kita dimampukan untuk melakukan, untuk menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik. Inilah ciri-ciri orang yang sudah menerima, memperoleh hikmat yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari, jika kita ingin memiliki hikmat yang dari Tuhan Allah, jika kita mau dipenuhi, dianugerahkan hikmat dari Tuhan Allah, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang untuk meminta hikmat itu kepada Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, jika engkau tidak memiliki hikmat, mintalah hikmat itu kepada Allah sebagai sumber hikmat, maka Ia akan memberikannya kepadamu. Mintalah itu dengan iman, jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Inilah yang diminta kepada kita, sehingga dengan berhikmat maka kita mampu menjalani kehidupan kita di dalam suka maupun duka. Kita dimampukan, kita dikuatkan untuk menghadapi dan melewati penderitaan sampai tiba kepada kebahagiaan, sukacita
dan keselamatan yang abadi. Kiranya hikmat yang dari Tuhan dianugerahkan kepada kita masing-masing. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Allah Bapa di pagi hari ini ketika kami boleh menerima firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Ajar kami Tuhan dan tuntun kami seturut dengan firman Tuhan, agar kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kami memohonkan kehadirat-Mu. Kiranya Engkau Tuhan memberikan hikmat bagi kami masing-masing, agar kami boleh melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami mampu bertahan melewati segala penderitaan yang kami hadapi dalam kehidupan masing-masing. Sehingga melalui hikmat yang dari Tuhan, kami boleh tahan uji hingga kami sampai kepada keselamatan dan sukacita yang kekal yang Tuhan janjikan bagi kami. Tuhan Allah Bapa, di pagi hari yang indah ini, yang penuh sukacita ini, biarlah kiranya melalui firman Tuhan menjadi bekal rohani kami untuk kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh berhikmat di dalam setiap tindakan, perbuatan, perkataan, dan segala sesuatu yang kami pikirkan, agar seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, Poso Bulung, lansia, kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka. Engkau menjaga dan Engkau melindungi kehidupan mereka, memberkati segala pekerjaan mereka, sehingga mereka senantiasa bersukacita di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terimalah doa dan permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 sampai ayat 4. Ikut Dikau saja Tuhan, sambil mengumpulkan persembahan ke depan. Ikut Dikau saja Tuhan,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ini